Nanti file recording saya upload di LMS, linknya tentunya ya, saya simpan di Google Drive, ada linknya bisa akses di LMS. Kalaupun Anda nanti misal kurang paham, Anda bisa putar-putar lagi videonya, Anda download juga bisa, untuk suatu saat Anda putar-putar lagi jika Anda merasa ada yang kurang paham. Sebentar ini notifikasi WA-nya masih nyala ini. Saya off dulu. Ya. Oke, untuk absensi untuk kuliah sinkronus seperti biasa saya panggil aja satu-satu agar fair. Karena fitur di MS Team ini tidak ada mendetek siapa yang sudah hadir, siapa yang tidak, gitu ya. Karena di sini agak susah juga nih melihat. Di sini ada yang hadir 43, termasuk saya ya. Nah ini screenshotnya agak susah. Screenshotnya nggak bisa full. Coba saya ini ya. Yang paling efektif sih memang dipanggil satu-satu sih. Kurang ini. Ini Salsabila sama Ahmad. Siapa tadi? Ahmad ya sudah ada tadi ya. Cuma ini mungkin karena habis live. Ya, oke. Saya screen lagi ya. Kalau misal untuk yang untuk asinkronus itu kehadiran adalah dari aktivitas Anda yang terekam di LMS ya, terutama yang contreng-contreng itu wajib Anda lakukan aktivitasnya itu nanti untuk kehadiran. Jadi sebisa mungkin Anda klik semua yang ditandai contreng itu untuk kehadiran. Nanti itu untuk absensi di Iglesiasnya itu berdasarkan dari aktivitas Anda di LMS ya, itu ya. Kalau sinkronus ya gini, nanti saya panggil aja gitu. Saya panggil satu-satu. Ya, gitu ya. Lanjut, tadi sampai di kok nggak bisa? Nah. Oke, lanjut tadi kita sampai di sini. Bluetooth-nya kok hilang. Ya, nyala. Ya, tadi kita sudah sampai di sini ya, adjusted cosine similarity. Ya, oke. Nanti ada tugas lagi sebenarnya terkait dengan di sini ya. Jadi kemarin untuk CLO1, nanti tugas CLO2 ada di sini. Nanti saya kasih. Anda di sini nanti bisa baca-baca apa yang dilatih. Nah, nanti yang akan menjadi penugasan berikutnya itu ada di sini nanti. Ya, Anda bisa baca-baca dulu di situ, bisa Anda persiapkan untuk penugasan yang berikutnya. Ini karena memang kuliahnya itu adalah kuliah online ya, jadi memang untuk CLO1 itu ada tugas dan kuis seperti itu sesuai dengan RPS. Nanti CLO2 itu juga ada tugas dan kuis, CLO3 ada tugas dan kuis seperti itu. Nah, CLO1 bahkan saya belum buat kuis ya, saya belum pikiran apakah nanti kuisnya saya ganti dengan tugas kelompok atau gimana, nanti saya pikirkan coba yang CLO1. Kita sekarang sudah mulai masuk CLO2 karena materi-materinya. Nah, CLO2 kan tetap harus ada tugas. Nah, nanti juga ada kuis. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita sudah basis OBI itu ya penilaiannya basisnya CLO, kan kita terakreditasi IABI ya, International Accreditation. Kita IABI, S1IF, dan nanti yang S1 yang lain seperti teknologi informasi dan juga RPL ini juga basisnya nanti adalah akreditasi IAB. Jadi tetap nanti berbasis pada CLO ya. Oke, lanjut. Tadi sini ya. Nah, oke.
Preprocessing data for item-based filtering. Jadi sebenarnya pada dasarnya gini, user-based collaborative filtering itu adalah dia prediksi ratingnya atau learningnya itu dilakukan secara online gitu ya, jadi real time, secara real time pada saat itu. Nah, sedangkan pada item based filtering itu ada kita bisa melakukan pre-processing data dulu sehingga tidak sepenuhnya itu dilakukan secara online. Karena kalau atau secara real time, karena nanti kalau dilakukan secara real time di mana datanya itu banyak sekali jutaan, baik itu data user maupun data produk gitu ya. Nah, tentu ini yang dikhawatirkan adalah terkait dengan scalability, faktor scalability-nya. Scalability kalau nanti banyak user yang mengakses dalam waktu yang bersamaan, sementara datanya banyak sekali, nah itu gimana prosesnya? Komputasinya seperti apa? Apakah tidak ngehang nanti di jalan? Nah, seperti itu. Nah, item based filtering ini gimana? Dia melakukan pre-processing data gitu ya. Ya, oke, kita lihat di sini for making item based recommendation algorithm applicable also for large methods offline. Di sini ada offline yang disebut sebagai offline pre-computation. Ada tidak online. Kalau user base itu kan online secara real time gitu ya. Nah, di sini kita ada komputasi yang dilakukan secara offline. Ya, tentunya ini membantu bahwa tidak semuanya itu dilakukan secara online atau secara real time. Anda bayangkan misal seperti searching ya, Google searching. Sebentar, saya ada telepon bentar ya. Halo? Halo? Oh,
Ya, punten. Tadi ada gangguan telepon sebentar, cuman ini dari Jakarta, jadi harus saya terima. Ada janjian mau telepon, cuman ternyata teleponnya malah pas lah, saya lagi ngajar. Ya. Dan maaf, cuman memang harus ada janjian sih mau bagi saya. Oke lah, oke, kita lanjut lagi ya. Sampai mana? Lupa ya. Oh ini ya, preparation data. Jadi gini, saya ulang lagi ya, mohon maaf karena tadi ada gangguan sebentar. Jadi collaborative filtering itu kan dia perhitungan secara online gitu ya, artinya secara real time. Prosesnya jadi begitu ada user ya prosesnya dilakukan saat itu juga secara real time gitu ya. Nah ini tentunya akan kurang bagus kalau datanya sangat banyak, dan apalagi concurrent user yang mengakses sistem ya itu juga besar gitu ya, sehingga dalam hal ini ya menjadi nggak scalable gitu ya, scalability-nya jadi kurang bagus untuk user based collaborative filtering ini. Sehingga salah satu keuntungan dari ini yang akan kita bicarakan di sini, item based collaborative filtering ini adalah memungkinkan adanya offline pre-computation. Jadi ada beberapa proses yang dilakukan secara back end itu ya, secara offline gitu, tidak secara real time. Contohnya gini, saya gambaran. Pada saat Anda googling menggunakan ya ada searching ya, maksudnya Anda searching menggunakan Google ya, contohnya aja. Itu sebenarnya pencarian oleh Google itu tidak dilakukan secara online, artinya tidak dilakukan secara real time pada saat itu. Tidak secara real time. Jadi di situ ada pre-computation dulu. Jadi sebenarnya kayak Anda mencari sebuah keyword, itu bukan berarti Google itu mencari keyword itu di belantara internet yang luar biasa lebatnya itu ya. Saat itu juga, itu Anda harus menunggu berhari-hari itu kalau seperti itu, supaya bisa dapat untuk satu keyword. Bukan seperti itu. Tetapi Google itu sudah melakukan indexing secara di belakang gitu ya. Itu pre-computation-nya. Sudah ada indexing sebelumnya, sudah ada database untuk keyword-keyword itu sudah diatur, dia sudah ada database. Nah, kalau ada yang baru, ada link-link yang baru segala macam, itu ada yang namanya agent ya, agent tertentu, istilahnya itu apa ya? Spider. Biasanya istilahnya spider. Jadi dia secara real time itu multi agent ya, agentnya sangat banyak gitu ya, dilakukan secara tentunya secara paralel algoritma ya. Itu banyak sekali agentnya, itu dia akan menelusuri belantara web yang sangat lebat itu, baru kemudian nanti akan mengupdate database yang ada. Ya. Sehingga itu akan selalu up to date. Nah, sementara pada saat Anda melakukan searching, itu kan cepat itu. Nah, itu dia hanya mengakses database yang ada, yang tadi sudah diupdate oleh si spider-nya itu. Nah, begitu. Itu karena tidak dilakukan secara online ya, secara real time seperti itu tidak. Demikian juga di sini ya. Untuk item based collaborating itu memungkinkan sistem untuk melakukan offline pre-computation. Jadi di sini akan disusun item similarity matrix. Dulu itu sudah ada dulu. Nah, nanti kalau ada yang baru nanti disusun lagi. Tapi item similarity matrix ini sudah ada. Sebenarnya pengembangan di dalam user based collaborative filtering itu juga bisa dilakukan pre-computation dulu, bahwa user yang punya kemiripan itu bisa di pre-computation gitu ya, ada dibuat matriksnya sendiri, tetapi itu sangat menjadi bias karena seandainya itu dilakukan secara offline, user yang mengakses dalam satu hari itu sangat banyak tentunya ya. Pertumbuhan rating user dibanding dengan pertumbuhan data item ya, tentunya sangat besar
pertumbuhan data dari user, rating user. Nah, ini juga mungkin dipikirkan caranya ya, kalaupun nanti dilakukan secara offline, bagaimana mungkin kan supaya ini dapat lebih akurasinya dapat dipertanggungjawabkan, karena user dalam rating dalam sehari kan pertumbuhannya sangat banyak sekali. Karena itu kan mengacu pada kesamaan user gitu. Nah ini sementara kalau item itu kan ya ada produk baru nggak per hari lah gitu ya, memang ada tapi nggak harus per hari ada. Tetapi kalau user merating itu kan tiap hari banyak sekali gitu. Nah ini yang memang harus dipikirkan dalam user base itu. Sementara kalau di item base itu dalam ini ya menghitung item similarity matrix ini dapat dilakukan secara offline gitu ya. Nah, seperti itu. Walaupun ini berdasarkan pada rating user juga, tetapi fokusnya di sini adalah di itemnya dulu. Sementara user base itu memang fokus pada usernya sendiri. Sementara pertumbuhan rating user itu kan per hari bisa banyak sekali. Gitu. Ya mengakses kalau dia sekelas Amazon katakanlah gitu ya, atau AliExpress gitu. Nah gitu. Nah oke. Okay. Nah ini yang salah satu yang membuat seperti Amazon juga menerapkan item based collaborative filtering dibanding dengan itu tadi user based collaborative filtering. Ini karena bisa memungkinkan perhitungan secara offline untuk item similarity matrix tadi. Oke, itu kemudian model based approach. Mungkin saya juga ini ngajar nggak sampai setengah 2 ya, sampai jam 1 aja mungkin jam 1 kurang. Materi hari ini memang tidak begitu banyak, tetapi nanti secara asinkronusnya itu nanti Anda mengerjakan tugas itu saya hitung sebagai bagian dari pertemuan ini. Karena ada tugas ya di pertemuan kali ini, sudah saya upload di LMS. Kemudian model based approach yang lain ya. Itu istilahnya model based approach. Jadi kalau model based approach itu adalah gini, ada perhitungan yang dilakukan secara offline sebelumnya itu membentuk sebuah model untuk memprediksi. Ya, seperti gini, dalam machine learning itu Anda bisa kenal beberapa online learning dan ada yang beberapa learning yang memang tidak dilakukan secara online. Online itu artinya real time ya, di sini ya. Contoh seperti apa ya, KNN lah salah satu contoh ya, atau baking gitu ya, jadi learning baking, atau mungkin seperti yang Anda kenal mungkin KNN itu kan model-model online learning atau disebut lazy learning gitu ya, lazy learning. Lazy learning dikatakan lazy kenapa? Karena begitu ada data masuk, learning dilakukan saat itu juga. Data lagi ada masuk, itu diprediksi, ya learning lagi dilakukan gitu ya. Jadi learningnya dilakukan secara online, dilakukan secara real time saat ini. Memang dari sisi akurasi mungkin bisa bagus ya, karena dia selalu up to date. Cuman nanti dari sisi komputasinya itu bisa ada trade-off dari sisi komputasinya, karena butuh waktu yang lama untuk komputasinya, karena learningnya saat itu juga secara real time. Sementara model-model yang lain yang Anda kenal, contoh yang sederhana aja naive Bayes gitu ya, itu dari data training itu kan Anda bisa keluar sebuah model gitu kan. Nah, model itu yang nanti digunakan untuk memprediksi dari data testing gitu kan. Data testing masuk, Anda tinggal menggunakan model yang ada, langsung keluar kan itu. Nah, ini model base. Jadi pendekatan-pendekatan yang berbasis pada model, ada modelnya gitu. Sementara yang online itu yang atau yang real time itu kan learningnya saat itu juga gitu ya. Tidak berbasis pada model yang dihasilkan dari tahap training sebelumnya. Ini trainingnya saat itu juga. Gitu. Untuk modelnya ya saat itu juga, tapi hanya berlaku untuk data yang pada saat itu masuk gitu ya. Nah gitu. Sehingga disebut sebagai lazy learning atau online learning. Lazy kan malas gitu, karena memang lama gitu. Oke,
Bisa different preprocessing technique used in so-called model-based approach. Ini adalah sebuah opsi untuk mengexploit only a certain action of mathematics to reduce computation. Beda. Nah, oke. Dalam model based approach ini dia hanya mengeksploit, mengeksploitasi bagian tertentu dari rating matriks. Jadi materi rating itu tidak semuanya diproses, tapi diambil sebagian itu untuk diproses. Tentunya untuk mengurangi kompleksitas dalam komputasinya. Iya. Yang dalam model based approach. Yang basic techniques itu disebut subsampling. Jadi ini basic tekniknya untuk model based approach, bahwa jadi sampling ini dilakukan secara random ya, dengan memilih subset dari data yang ada gitu, by ignoring customer records that have only very small set of rating. Jadi dengan mengabaikan customer yang mempunyai rating sedikit. Jadi di sini di subsampling ini diambil user yang jadi gini, sampling itu dilakukan pertama itu di-ignore dulu user-user yang ratingnya baru sedikit, bukan ratingnya kecil ya, tetapi yang dia baru merating sedikit produk, itu di-ignore dulu. Nah, setelah itu dari yang dia sudah merating banyak itu baru nanti dilakukan sampling, gitu ya. Oke, bisa seperti itu. Atau bisa juga nanti sampling itu dilakukan untuk data rating itu, data metric rating tadi ya, itu hanya untuk produk-produk yang populer saja saat ini. Contoh itu bisa saja seperti itu. Nah, nanti dicari rating-rating untuk produk-produk yang populer. Yang untuk produk-produk yang nggak begitu populer, walaupun sudah di rating, coba singkirkan dulu, baru nanti dilakukan sampling. Nah, bisa seperti itu. Nah, yang dikatakan rating sedikit dan banyak itu gimana? Nah, ini Anda yang menentukan. Desainer yang menentukan nanti dikasih threshold gitu ya. Nah, ini juga merupakan bagian dari sebuah penelitian gitu ya. Nanti yang optimal yang mana? Amazon pun juga mungkin melakukan itu bisa berubah-ubah. Dia ada heuristik sendiri untuk menentukan itu. Ya, gitu ya. Bentar. Ini model bis ya, kita masih bicara model bis ya. Ini contoh ya. Contoh model bis yang ini, cuman ini saya bahas di belakang ya. Contoh model bis yang lain, pendekatannya lain itu nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Ada matrix factorization techniques ya, dengan menggunakan singular value decomposition atau SVD gitu ya, menggunakan PCA, principal component analysis gitu ya. Ada kemudian yang memanfaatkan association rule mining itu association rule mining misal shopping basket analysis. Mungkin kalau yang sudah mengambil mata kuliah data mining ada ya association rule. Jadi ini melihat behavior dari user, nanti katakanlah gini, dia biasa beli ini dan ini, dia beli ini, dia juga beli ini, ya, gitu ya, beli A, B, terus C juga pasti beli dan seterusnya. Nah, dengan seperti itu nanti akan dilakukan learning untuk menghasilkan rule baru. Jadi sehingga biasanya nanti akan dibuat model bahwa biasanya itu user secara umum ya, ini kan learning yang model seperti kan istilahnya kalau pendekatan induksi, ada deduksi atau deduktif ya, ada pendekatan induktif. Induktif itu mengeneralkan, gitu ya, mengeneralkan. Jadi nantinya rule itu akan dibuat dari data-data yang ada itu nanti akan dibuat sebuah rule secara general gitu ya, bahwa nanti orang itu pada umumnya kalau dia beli misal beli
beli laptop untuk game, biasanya juga dia beli joystick, misal seperti itu. Atau bisa juga kalau dia beli joystick dan beli laptop game, biasanya dia juga beli paket apa, misal begitu. Nah, itu ada rule-rule seperti itu. Sehingga itu memudahkan nanti sistem untuk melakukan prediksi ke depannya nanti. Yang penting kan prediksi sebenarnya. Kerjaan dari untuk model seperti ini kan, baik itu klasifikasi, baik itu untuk di dalam rekomendasi sistem, itu sebenarnya melakukan prediksi kan kuncinya. Oke, ada yang probabilistic model. Mungkin nanti Anda kalau sudah belajar data mining mungkin ada clustering model. Ini contoh ya model untuk clustering itu kan banyak ya. Termasuk KNN itu sebenarnya, tapi KNN bukan ya, ini bukan model base ya. Itu ada clustering model yang model base. Bayesian network gitu ya. Ini pengembangan dari Naive Bayes gitu, probabilistic latent semantic analysis ya, LSA. Ya, gitulah. Dan juga banyak machine learning yang lain. Ya, ini coba nanti akan saya bahas mungkin salah 2, salah 3-nya gitu ya ke depan, tapi tentunya tidak secara sampai detail sekali, karena kalau detail sekali nggak bisa dikuliah, karena ini kalau yang sudah masuk ke assessment tool dan yang model gini, mode refactorization dan sebagainya, itu Anda harus apa itu namanya, mensimulasikan sendiri gitu ya dengan data yang banyak, dan itu dengan tentunya Anda punya script programnya gitu ya, script programnya, atau bisa saja pakai tool-tool yang ada yang sudah mendukung itu, yang sudah mendukung SVD, PCA gitu ya, aplikasi-aplikasi yang memang sudah ada toolnya untuk menghitung itu. Sekarang sudah banyak seperti itu. Nah, oke. Itu yang model based approach ya. Jadi membentuk modelnya dulu, jadi ada trainingnya dulu, baru kemudian nanti kalaupun ada data baru itu sebagai development, sebagai data testing, diprediksi berdasarkan modelnya. Jadi ini karena kalau kita bicara kolaboratif filtering yang memakai user base, itu biasanya memang online gitu ya, online atau real time, tidak membentuk modelnya dulu, tetapi langsung saat itu juga dilakukan rekomendasi dan learningnya juga. Oke, ini adalah kelemahan dari collaborative filtering, yaitu data sparsity problem dan juga cold start problem. Dulu sudah saya singgung di awal, apa itu cold start problem, apa itu data sparsity problem. Cold start problem itu adalah bagaimana kalau ada item-item baru. Tentunya kan item-item baru itu selalu ada gitu ya. Nah, kalau item baru itu kan belum pernah di-rating. Nah, bagaimana, atau ratingnya mungkin aja baru sedikit, karena namanya item baru. Nah, bagaimana nanti item baru dapat bersaing, artinya dapat direkomendasikan, kan kemungkinan kecil nanti item-item baru dapat direkomendasikan, karena kan mungkin aja belum pernah di rating, bisa saja ratingnya baru sedikit, namanya juga produk baru. Gitu. Padahal mungkin aja produk baru itu adalah worth untuk direkomendasikan ke user. Nah, ini juga menjadi sebuah masalah. Terus bagaimana kalau bagaimana to recommend untuk new user, how to jadi bagaimana untuk merekomendasikan ke new user. New user itu belum punya history tentunya ya, belum punya history rating. Nah, bagaimana mencari neighbor-nya? Sebenarnya neighbor itu ada yang nulis gini, ada yang tergantung ini Amerika atau Inggris ya. Ya, tetangganya gimana? Bagaimana mencari tetangganya? Artinya mencari user yang punya tes yang sama dengan user inilah. Padahal dia sendiri belum pernah punya rating kan gitu. Nah, kumaha eta. Nah, oke. Sekarang ini yang masih masalah sampai sekarang ya ini gitu ya. Nah, ini namanya adalah cold start problem.
Beberapa pendekatan yang sederhana ya, straightforward itu adalah pendekatan simple untuk mengatasinya adalah memaksa user untuk merating set of item. Biasanya ini kan juga dilakukan oleh Amazon juga loh ini. Amazon juga melakukan ini. Jadi pas di awal, nggak tahu sekarang masih nggak, ya saya dulu waktu, karena ini selalu berubah dan selalu berkembang ya, pembelian sistem di Amazon ataupun yang lain. Dulu saya pernah mengakses itu, karena saya user baru waktu itu ya, kalau sekarang sih kan saya sudah. Nah, waktu itu user baru aja login itu langsung saya dipancing untuk melakukan rating untuk beberapa item yang dipilih oleh Amazon. Dia ada beberapa produk-produk saya suruh merating. Ini gunanya apa? Ini adalah untuk nanti membuat sebuah history yang sebelumnya kita nggak punya. Dengan seperti itu kan berarti historinya jadi ada. Jadi memaksa gitu ya, force. Jadi memaksa user itu untuk merating item-itemnya. Ya user ada yang mau, ada yang nggak. Tapi ya mau nggak mau, kalau dia mau direkomendasikan dia harus melakukan itu kan. Ya ini cara yang straightforward ya. Straightforward straightforward itu ya yang sederhana. Ya. Kemudian ada yang menggunakan cara yang lain, ini yang lebih menggunakan contoh content base. Nggak gini, tetapi ini masih untuk pendekatan yang sederhana ya. Menggunakan content base itu nanti akan kita bicarakan content base itu seperti apa. Kan ada collaborative filtering, ada content base filtering, ada knowledge base. Kita nanti akan masuk di sini ya, content base ini. Kemudian ada yang memanfaatkan informasi demografik. Demografik itu informasi seperti jenis kelamin kita kerja di mana, berapa umur kita, apa hobi kita, dan sebagainya. Itu dimanfaatkan juga untuk nanti sebagai bahan pertimbangan untuk merekomendasikan produk. Itu ada yang ini ya. Ya. Nah, alternatif lain yang lebih advance gitu ya daripada yang straightforward ini, itu adalah contoh ya, menggunakan filter algoritma, misal nearest neighbor approach gitu ya. Ada contoh-contohnya yang ada di sini. Kemudian ini contoh ya, example. The set of observable similar neighbor needs to be small to make good prediction. Nah ini menggunakan transitivity. Ini akan saya jelaskan sebenarnya. Ya, menggunakan transitivity of neighborhood. Jadi ada alternatif yang memanfaatkan seperti ini. Oke ya. Ya, jadi ada yang pendekatan sederhana, ada yang lebih advance. Yang lebih advance juga banyak, ini cuma salah satu contoh saja ya. Salah satu contoh yang akan saya sampaikan di kuliah ini untuk ya, bagaimana pendekatan yang memanfaatkan transitivity dari hubungan ketetanggaan. Nah, gini. Dia menggunakan, jadi ini berdasarkan ini dulu ya. Katakanlah di sini ada 3 user. User 1, user 2, user 3, ada item 1, item 2, item 3, item 4. Di sini ada nilai 0, 1, 0, 1 gitu ya. Tapi 0 itu apa ya? 0 itu in this matter should not be interpreted as an implicit rating, but melainkan adalah missing rating. Jadi artinya dia nggak merating gitu ya. Dia nggak merating. Bukan artinya itu adalah sebuah poor rating gitu ya. Itu rating yang kecil enggak, tapi dia memang enggak merating gitu ya. Jadi contoh user 1 itu dia pernah merating item 2, item 4. User 2 pernah merating item 2, 3, 4. User 3 item 1, item 3 ya. Nah, itu digambarkan dalam bentuk graf seperti ini. User 1 itu item 2 dan item 4. Item 2, item 4 ya. User 2 itu item 2, item 3, item 4.
Nah, gitu ya, dan seterusnya. Oke, paham? Coba Anda pelototin lagi istilahnya itu ya. Ini ya. Graphical representation of user item relationship. Dia representation dalam bentuk graphical seperti ini. Oke, nah kalau sudah, next selanjutnya ya. Ini standar user base, ini yang standar ya, user base atau item base collaborative filtering. Ini path dengan panjang 3. Nah, ini ada istilahnya path. Gitu ya. Jadi dari user 1 set, ini path panjang 1, 2, 3 katakanlah. Ini pathnya 1, 2, 3, 4, apalah ya, gitulah pokoknya. User itu ini path. Jadi path. Misal gini, user 1, item 2, user 2, item 3, misal gitu ya. Ini ya, contoh ini path. Ini satu path. Set. Nah, gini ya. Contohnya ini ya. Ini menuju sini. Nah, ini contoh. Ini path. Panjangnya 3. Dan antara user 1 sampai dengan item 3 itu path-nya panjangnya 3. Ya, dari sini set. Nah, gitu aja. Nah, itu aja biar Anda paham ini maksudnya. Nah, item 3 adalah relevan untuk item 1, user 1 karena ada 3 step path ya. Panjangnya 3. Maksudnya panjangnya 3, user 1, item 2 ya. Di sini tadi ternyata saya mencontohkan yang di sini nggak sengaja tadi. User 1, item 2, user 2, item 3. Jadi di dalam metode ini walaupun user 1 itu belum pernah merating item 3, ya kan? Ya kan? Tetapi item 3 itu dapat direkomendasikan ke user 1 karena apa? Di sini ada path di sini. Set. Nah, jadi item 3 itu bisa direkomendasikan ke user 1 ya. Nah, dalam standar user base sama item base collaboration itu sebenarnya dia masih bisa menggapai transitivity itu sampai panjangnya 3 sebenarnya itu will be considered, itu bisa sebenarnya. Tapi kelebihan dari model ini apa itu namanya yang graphical ini ya, itu dapat menggunakan panjang path yang lebih panjang lagi, contohnya 5. Ini mungkin aja kalau yang di standar collaborative filtering yang kayak item base atau user base nggak ketangkap gitu. Ini nggak ketangkap. Nah, sebagai contoh, ini memungkinkan untuk recommendation also for item 1. Jadi, apa itu namanya, user 1 itu masih ada kemungkinan direkomendasikan item 1 juga. Contoh kalau dari sini, ini nggak ada contohnya. Ya, coba kita lihat di sini ya. Sini, terus sini kan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sehingga user 1 itu bisa direkomendasikan item 1 juga. Karena memanfaatkan hubungan transitivity ini. Ini transitivity. Kenapa transitivity? Karena di sini gini. Misal user di sini kan user 1 dan user 2 itu sama-sama menyukai item 2. Jadi ini ada hubungan. Oleh karena itu, karena user 2 menyukai item 3, user 1 mestinya bisa, berarti user 3 diasumsikan menyukai item 3 juga. Gitu. Itu kan transitivity. Ya. Ini juga gitu ya. Nah, ini dihubungkan dengan user 3 juga. Jadi kalau user 1, user 2 itu menyukai item yang sama, berarti yang disukai oleh user 2 itu juga disukai oleh user 1. Maksudnya seperti itu transitivity. Oke, jadi ini yang path 5 pun juga bisa dimanfaatkan. Ini yang ganjil ya, kalau nggak ganjil nanti balik lagi ke user. Masa user merekomendasikan user? Biasanya ini kalau ya biar jatuhnya itu ke apa itu? Ke produk atau item ya yang path-nya itu panjangnya yang ganjil-ganjil.
Because the computation of the distance relationship is computational expensive, ya. Nah ini penelitian dari Huang ya. Propose transforming the matrix into paper. Jadi tadinya itu ini bisa saja dilakukan, tetapi modelnya nanti menghitung langsung dari matriks ketetanggaan gitu ya, bukan matrik ini ya, matrik ketetanggaan. Jadi kalau menghitung dari matrik ketetanggaan itu complexity perhitungannya itu menjadi tinggi gitu, menjadi kompleks gitu, sehingga Huang di sini Huang dan kawan-kawan itu mempropose transforming the matrix into bipartite graph. Graph itu awalnya gini dulu. Nah kalau representasinya nanti gini. Ini dari sini nanti dirubah ke sini. Jadi ini biner. Tapi kan sebenarnya kalau komputer itu sebenarnya nggak gini. Ini kan dari sisi manusia ya. Tapi kalau dari komputer sebenarnya matrik itu kan sebenarnya 0101 gini kan. Kalau Anda belajar Madis kemarin itu kan yang disebut matrik gitu ya. Dari matrik ketetanggaan kan 0101 gini kan. Ini adalah representasi yang mudah dilihat oleh manusia. Tapi kalau komputer itu yang lihatnya yang gini. Jadi dalam bentuk graf bipartit seperti ini. Cuman nanti modelnya itu mengadopsi bentuk yang seperti ini pada saat proses untuk prediksi ratingnya. Oke. Nah itu ya. Kemudian masih bab yang sama. The quality of recommendation significantly improve. Nah, dari hasil penelitian dilakukan Huang ini, kualitas rekomendasinya itu secara signifikan improve, meningkat. Ya, with the proposed technique on the indirect relationship, karena memanfaatkan transitivity tadi, indirect transitivity. In particular, terutama ketika rating matriknya itu sparse. Ini kan sebenarnya untuk menangani masalah sparsity ini kan, dari judulnya data sparsity. Dan juga termasuk yang cold start juga, gitu ya. Karena produk yang belum ada baru ratingnya kecil pun masih ada kemungkinan untuk direkomendasikan. For new user, the algorithm lead to measurable performance. Untuk new user, terkait dengan cold start ini, algoritma ini ya, measurable performance increase, meningkat when compared with standard collaborative filtering teknik. Dan ini sudah diuji juga bahwa untuk user baru pun ini juga ada performansi yang cukup signifikan ya, meningkat rekomendasinya itu dibandingkan dengan collaborative filtering yang standar. Ya. Oke, ini sudah ini latihan aja. Nah, itu materi saya hari ini. Untuk latihan-latihan ini mungkin nanti akan saya eksekusi ke Anda pada waktunya nanti. Nanti Anda pakai Python aja. Sekarang umumnya kan Python ya. Python aja. Samping itu untuk simulasi file Excel ini supaya Anda memahami cara kerja dari sebuah model yang sederhana aja itu seperti apa. Ini berarti Anda coba nanti buat file Excel sederhana, baru kemudian nanti Anda buat Python. Biasanya gitu ya, kalau saya biasanya kalau bimbingan itu biar untuk memahami algoritma dulu, itu kalau seandainya memang algoritmanya dapat disimulasikan pakai Excel dengan data sedikit dulu, itu pakai Excel, baru kemudian nanti baru dibuat programnya. Kalau udah pakai Python bisa data berapapun kan. Ya walaupun nggak banyak-banyak banget, kalau banyak banget ya Anda harus pakai superkomputer gitu ya. Ya, oke, ini yang kedua ini yang nanti akan saya sampaikan ya, ini pada waktunya. Sekarang Anda konsentrasi ke tugas yang hari ini aja, tugas yang saya sampaikan di pertemuan ini. Sebenarnya saya sudah cicil kemarin di grup WA ya, bahwa nanti ada tugas ini. Oke, ini bisa Anda untuk latihan apa keunggulan item based collaborative dibanding dengan user based collaborative filtering tadi sudah saya sampaikan. Teman nanti Anda mestinya bisa meresume tadi keunggulan adjusted cosine similarity dibanding yang
basic, apa perbedaan implicit rating dan explicit rating. Oh, kan tadi nggak ada, Anda bisa cari sendiri di buku, di Marjana, yang sudah saya upload juga di LMS, Anda bisa cari di internet dan sebagainya. Apa yang dimaksud parsitivity problem, efeknya apa, ada concept problem, efeknya apa, ya. Nah, oke. Itu materi untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan, monggo. Sebelum saya akhiri. Maaf Pak, mau tanya. Ya, monggo. Buat Detail yang, ya. iya Pak. Ya. Buat yang adjusted cosinus similarity Pak. Di bagian mean adjusted rating metric itu kan yang tadi itu untuk Alice dari ratingnya dikurangin sama nilai rata-ratanya. Jadi 5 dikurangin 4, 3 kurangin 4, 4 kurangin 4 ya Pak ya. Untuk user 1 itu kan rata-ratanya itu 3, tapi kenapa kok hasilnya 0,60 ya Pak di bagian rating matriksnya itu? Mana? User 1 ini? Iya. Kenapa? Hasilnya kok 0,60 ya Pak? Enggak. Coba di sini berapa? 3 tambah 1 tambah 2, Anda hitung berapa? Sampai tambah 3 ini berapa? Oh, Ini ditambah semua. Ya, ya. Ya, semua. Oh, ini kan dia ratingnya semua. Kalau yang user 1 tadi gimana Pak hitungnya? User 1 tadi ini rata-rata sampai sini. Kan dia ratingnya 4 kali kan? Ya. Ini kan rata-rata 4. Ya Pak, baik. Kalau ini berapa? Ini rata-rata berapa itu? Coba dihitung pakai kalkulator. 3 tambah 1, 4, 4, 2, 6, 6 tambah 6, 12, 12 dibagi 5. 12 bagi 5. 2,4. Ya, 2,3. Pas kan? 3 kurangi 2,4. Oh iya Pak. Kemana? Ya. Oke. Ada lagi? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau ini tuh, ini karena ini kan nggak ada ini. Jadi ini ya rata-rata rating dia aja. Kalau dia meratingnya cuma sampai 4 ya 4, cuma 4 rating ya yang di rata-rata yang 4 rating. Kalau dia ratingnya 5 ya di rata-rata 5. Itu ya. Rata-rata rating semuanya aja. Mana ada lagi? Kalau nggak ada, saya biar cepat ini saya mau lupa saya tadi ini Iglesias. Saya buka Iglesias dulu.